Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurman Wijaya dengan NIM 245351102 SV24150. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek Android saya yang menggunakan MapLibre, yaitu library open source untuk menampilkan peta vektor, menggantikan Mapbox yang saat ini berbayar. Jadi pada aplikasi ini, saya membangun fitur menampilkan peta, kemudian menambah marker statis, kemudian update posisi secara real time, dan juga memberikan tombol zoom in, zoom out untuk dari navigasi peta yang mana nanti akan saya berikan contoh. Jadi aplikasi ini saya rancang agar dapat digunakan sebagai dasar pengembangan, terutama untuk aplikasi geospasial seperti tracking, kemudian monitoring lapangan, dan juga mapping mobile. Ya, jadi proyek ini dimulai dari perancangan layout tampilan, yang mana ini menggunakan XML. Di layout tersebut, saya menempatkan sebuah map view sebagai wadah utama peta, lalu saya tambahkan tombol zoom dengan kontrol interaksi, ya, seperti ini. Ini titik awal lokasi saya, yaitu posisi saya saat ini, yaitu yang mana di Yogyakarta. Kemudian pada sisi backend, saya mengatur perizinan lokasi di Android Manifest dan menyiapkan views location provider dari Google untuk memanggil titik koordinat pengguna secara berkala. Kemudian setelah itu saya menginisialisasi map libre pada saat activity dibuat. Nah, yang mana di sini memuat style peta Liberty dari OpenFreeMap sebagai base map. Lalu mengatur kamera agar langsung mengarah ke Monas saat pertama kali dibuka, yang mana eh, nanti akan saya tunjukkan di proses running saat ini. Nah, jadi marker Monas yang dimaksud itu nanti akan ditambahkan secara statis. Ketika user memberikan izin lokasi, aplikasi akan mulai menjalankan location updates. Jadi setiap perubahan lokasi akan digambar sebagai marker baru atau memperbarui posisi marker lama. Nah, di sini kamera eh, otomatis diarahkan ke titik pengguna pada update pertama agar pengguna langsung mengetahui posisi mereka. Dan kemudian pada tahap akhir, saya memastikan seluruh siklus hidup pada map view dengan sinkron melalui life cycle activity seperti on start, on resume, on pause, dan juga seterusnya. Yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di penjelasan script. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Akan saya mulai uji coba. Ketika kita ingin merunning program tersebut, maka hal pertama yang akan muncul adalah posisi lokasi saat ini, yang mana akan diminta untuk perizinan notifikasi lokasi. Nah, di situ disesuaikan juga dengan extended controls, yang mana di situ menambahkan titik-titik yang baru ataupun memindahkan titik dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi di sini saya sudah membuka extended controls-nya, terus kemudian kita ke location, dan di sini saya sudah membuat beberapa poin-poin, titik-titik poin yang saya cantumkan dan saya buat. Di sini ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Surakarta, kemudian ada juga yang dari Jakarta. Nah, ketika kita ingin mencantumkan sebuah titik, kita tinggal set location. Kemudian nanti akan diarahkan melalui titik yang dituju. Dan di sini kita juga bisa membuat rute, yang mana di sini saya sudah ada sampel satu rute yang saya buat, yaitu dari satu rute ke rute yang selanjutnya. Maksud saya satu titik ke yang titik selanjutnya, seperti ini, titik A ke titik B, melalui script yang nanti akan saya jelaskan. Namun mekanismenya kurang lebihnya seperti ini. Nah, jadi sini ada titik di Jakarta dan juga posisi lokasi saya di Yogyakarta.
Oke, baik tanpa berlama-lama langsung saya jelaskan penjelasan script berikut. Jadi kita awali dengan frame layout di tab activity underscore main.xml, yang mana frame layout ini dipilih sebagai kontainer utama karena memungkinkan elemen yang saling menumpuk, misalnya map view yang berada di belakang, sedangkan tombol zoomnya di atasnya. Kemudian lanjut di sini juga ada org map libre android maps.mapview. Nah, map view inilah yang akan membuat peta map libre. Ia akan memenuhi seluruh layar seperti yang tampak di tampilan berikut. Kemudian di bawahnya ada linear layout yang diletakkan di pojok kanan bawah menggunakan layout underscore gravity. Nah, jadi orientasinya ini vertikal agar tombol plus dan minus bisa tersusun dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian ada dua button, yang mana dua tombol ini berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan kamera di peta. Oke, langsung saja kita lanjut ke tab berikutnya, yaitu di tab Main Activity, yang mana ini merupakan eh, logika utama aplikasi. Jadi di file ini seluruh mekanisme peta, lokasi, marker, life cycle, dan permission diproses. Saya mulai dari inisialisasi map libre terlebih dahulu, yang mana ini menghubungkan view binding, memeriksa izin lokasi, memuat peta, mengatur kamera awal, kemudian menambahkan marker Monas, lalu memulai pembuaran lokasi pengguna. Oh ya, yang Monas sebentar, belum sempat saya tunjukkan. Nah, jadi di sini di Jakarta, di sini merupakan titik marker Monasnya. Jadi ketika kita klik markernya, maka nanti akan memberikan keterangan seperti ini. Akan ada keterangan Monas dan sebagai contoh markernya. Nah, kemudian lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu di map libre get instance. Ya, di sini. Yang mana ini untuk inisialisasi pertama kali agar SDK siap dipakai sebelum map view dijalankan. Kemudian juga ada binding activity main binding ini ya. Ini untuk mengaktifkan view binding sehingga saya dapat mengakses komponen UI melalui binding. Dan di sini juga ada views location client, yang mana client ini digunakan untuk memanggil lokasi GPS terbaru pengguna. Dan selanjutnya ada binding map view. Bawahnya tepat. Di sini map view harus mengikuti siklus hidup activity on create, yang mana ini diperlukan agar beta dapat memproses state pertama kali. Dan kemudian ada if has location permission. Ini sebagai cek dan request permission. Jika izin lokasi diberikan, peta akan diinisialisasi. Maka jika tidak, akan muncul dialog permintaan izin. Dan selanjutnya ada fungsi init map. Nah, di bawah sini langsung saja. Nah, binding map view ini, get map async ini, untuk memuat peta secara asinkronus. Dan jadi setelah siap, maka objek map libre map ini diberikan melalui parameter map. Dan selanjutnya map libre state style ini, sini saya memuat style liberty open free map. Ya, jadi agar peta tampil modern berbasis vector tile. Dan seterusnya ini sampai file Jakarta dan seterusnya. Ini ketika peta berhasil dimuat, jadi saya menggeser kamera ke Monas, Jakarta, sebagai lokasi awal dengan zoom 10. Terus kemudian ada setup zoom buttons, yang mana fungsi ini mengaktifkan tombol plus dan minus yang ada di XML. Kemudian di sini juga ada add marker, yang mana ini marker Monas, yang ditambahkan sebagai marker statis. Kemudian start location update ini setelah semuanya siap, eh, maka pengguna ini dapat mulai menyalakan GPS untuk mendeteksi posisi pengguna. Oke, selanjutnya di sini kita beralih pada start location updates, yang mana di sini ada location request dan seterusnya sampai build. Nah, ini untuk mengajukan permintaan lokasi setiap 5 detik dan hanya update jika pengguna berpindah minimal kurang lebihnya 10 meter. Kemudian location callback ini setiap lokasi ketika ada lokasi yang diterima, pengguna ini mengambil latitude dan longitude, lalu kemudian update marker posisi user ataupun pengguna. Nah, kemudian visualization client ini tadi, ini proses yang membuat aplikasi mulai melacak lokasi secara real time. Kemudian ada update user.
Location marker di sini jika marker lokasi pengguna belum ada, maka satu marker dapat dibuat sebagai marker baru. Kemudian ada else juga di sini, user location marker. Seperti yang sudah saya berikan keterangan di sini, ini cukup memindahkan posisi marker. Kemudian is first location update ini untuk update pertama saja, yang kamera ini diarahkan ke otomatis ke posisi pengguna saat pertama kali digunakan. Nah, di sini ada setup zoom buttons, yang mana ketika pengguna menekan tombol plus, maka kamera akan diperbesar. Kemudian ada binding juga di sini zoom out untuk memperkecil zoom. Dan di sini ada add marker, yang mana ini marker statis yang ditampilkan di lengan title dan snippet. Request permission result ini jika user menolak izin, maka aplikasi akan tetap berjalan. Namun fitur lokasi ini akan tidak aktif. Kemudian di bawah lagi ada on start, on resume, on pause, dan seterusnya ya. Jadi ini life cycle, yang mana ini harus memanggil fungsi mapview sesuai namanya agar peta itu tidak crash, tidak bocor memori, dan selalu termuat dengan benar. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke build.gradle.kts. Di sini ada beberapa dependencies yang pada implementation ini ya, teman-teman. Nah, ini tentunya untuk membangun dependency menggunakan versi yang ada dengan Android lokasi yang ada. Kurang lebihnya juga hampir sama fungsinya seperti di acara-acara sebelumnya. Kemudian di sini ada Android Manifest, yang mana ini aktivasi utama terdaftar sebagai launcher. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Eh, Mohon maaf apabila salah kata. Sekiranya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.